Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Diana Sari dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C1. Nah, baiklah, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Iqbal. Nah, tugasnya adalah yaitu membuat video tentang RAM dan ROM. Baiklah, kita langsung saja membahas yaitu tentang RAM dan ROM. Apa sih RAM dan apa sih itu ROM? Dan mari kita bahas bersama-sama di video kali ini. Nah, yang pertama itu ada RAM. RAM itu adalah sebuah memori yang bersifat volatil atau sementara yang berfungsi membantu kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Nah, semakin tinggi RAM yang digunakan, maka semakin baik pula komputer tersebut akan berjalan. Nah, langsung saja kita ke jenis-jenis RAM. Nah, jenis-jenis RAM di sini ada 5, yaitu EDORAM, SDRAM, DDIRAM, DDIR, TURAM, DDIR, TRIRAM. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu ada EDORAM. Nah, EDORAM ini adalah jenis ini pertama kali diciptakan pada tahun 1995 dan memiliki 72 pin dengan kecepatan 50 MHz yang biasa digunakan pada Pentium 100. Nah, di sini ini ada contoh dari EDORAM. Bisa kalian lihat. Nah, yang kedua ada SDRAM, yaitu jenis RAM yang banyak digunakan pada komputer. Yang kedua itu ada SDRAM, yaitu adalah jenis RAM yang banyak digunakan pada komputer Pentium 2 dan 3. Nah, SDRAM ini memiliki 168 pin dengan kecepatan PC66, PC100, dan PC132. Nah, ini dia contohnya SDRAM yang PC133. Yang ketiga ada DDIRAM, yaitu jenis RAM yang banyak digunakan pada Pentium 4. Nah, DDIRAM ini memiliki 184 pin dengan kecepatan PC1600, PC2100, PC2700, PC3200, PC3700, PC4200. Nah, ini dia contoh dari DDIRAM. Lanjut nomor 4, yaitu ada DDIR TURAM. Adalah jenis RAM yang biasa digunakan pada Pentium Dual Core dan Core 2 Duo. Nah, DDIRAM 2 ini memiliki 240 pin dengan kecepatan PC2 3200, PC2 4200, PC2 5300, PC2 6400, PC2 8500. Nah, ini dia contohnya DDIRAM, DDIR2 RAM. Nah, lanjut nomor 5 yaitu ada DDIR3 RAM. Adalah jenis RAM yang biasa digunakan pada Pentium quad-core, Core i3, Core i5, dan Core i7. DDIR3 RAM ini memiliki 240 pin dengan kecepatan PC3 6400, PC3 8500, PC3 10666, PC3 12.800, PC3 4.500, PC3 16.000, PC3 17.000. Nah, ini dia contoh dari DDIR3 RAM. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu ROM. Apa sih ROM? Nah, ROM itu adalah Read Only
memory. Nah, ROM ini adalah salah satu perangkat keras komputer dan juga smartphone, atau di HP kalian juga ada ROM-nya. Nah, ROM ini merupakan keluarga memori sama seperti RAM dan juga hard disk. Nah, ROM ini adalah tempat penyimpanan semikonduktor yang memiliki sifat permanen, yang dimana data atau program yang disimpan dalam ROM tersebut tidak akan hilang, walaupun perangkat laptop, komputer, atau smartphone Anda itu dalam keadaan mati. Berbeda dengan RAM yang memiliki sifat penyimpanan yang sementara. Jadi, ROM ini adalah sifat penyimpanan yang permanen. Walaupun perangkat laptop atau komputer kalian rusak atau dalam keadaan mati, data yang disimpan dalam ROM tersebut itu tidak akan hilang. Nah, data atau program yang disimpan berupa program bawaan dari pembuat perangkat tersebut, seperti namanya yaitu read only, yang dimana program sudah diterapkan pada ROM dan Anda sebagai pengguna tidak bisa mengubah, menambah, atau mengurangi data program. Data yang ada hanya bisa Anda baca saja. Nah, ROM di sini merupakan chip yang ada pada komponen perangkat yang memiliki fungsi untuk menyimpan kode-kode program yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perangkat. Jika pada komputer ROM ini memiliki peran penting, yaitu sebagai memori yang berfungsi untuk menyimpan settingan BIOS atau Basic Input Output System pada saat booting. Nah, baiklah, kita langsung saja ke jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM di sini ada 4, yaitu PROM, EEPROM, EEPROM, dan CD-ROM. Yang pertama yaitu ada PROM. Nah, jenis ROM yang berupa chip memori memiliki fungsi penyimpanan data yang dapat diisi satu kali saja. Dengan begitu, data atau program yang sudah dimasukkan ke dalam PROM akan tetap pada memori PROM dan bersifat permanen. Jadi, Anda itu tidak dapat mengubah atau menghapus program tersebut seperti ROM pada umumnya. Nah, program pada PROM tidak bisa menghilang meskipun perangkat dalam keadaan mati. Nah, ini adalah contoh dari PROM tersebut. Yang kedua itu ada EEPROM. Nah, EEPROM ini berbeda dengan jenis ROM lainnya. Program yang tersimpan pada EEPROM akan bersifat erasable, yaitu dapat dihapus dan juga bisa diprogram ulang. Nah, adapun menurut pengisiannya, program EEPROM dibagi menjadi 2, yaitu ada UV EEPROM atau ultraviolet EEPROM, yang dimana untuk menghapus data program yang berada di memori harus menggunakan ultraviolet. Dan juga ada EEPROM atau electrical EEPROM, yang dimana untuk menghapus programnya itu menggunakan aliran listrik. Nah, ini dia contoh dari EEPROM. Yang ketiga itu ada EEPROM, yaitu merupakan jenis ROM yang dapat diprogram ulang dan data program bisa dihapus. Nah, penghapusan data ini menggunakan kerja elektrik atau aliran listrik. Biasanya pada EEPROM ini digunakan untuk BIOS, memori pada kamera digital, flash disk, handphone, konsol game, dan perangkat elektronik lainnya. Ini adalah contoh dari EEPROM. Yang keempat itu ada CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Nah,
Jenis ROM ini memiliki bentuk berupa cakram optik atau optical disk yang memiliki fungsi yaitu menyimpan data. Nah, CD-ROM ini merupakan hardware atau perangkat keras yang hanya bisa membaca sebuah CD saja. Nah, biasanya CD-ROM ini berguna pada saat Anda ingin menginstal operasi sistem, software, ataupun penginstalan game menggunakan CD. Nah, ini adalah contoh dari CD-ROM. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai RAM dan ROM. Nah, kesimpulannya adalah RAM dan ROM itu berbeda. Kalau RAM itu bersifat sementara dan ROM itu bersifat permanen penyimpanannya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.